Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di channel Bahasa Inggris 86, saya akan mencoba menjelaskan apa itu noun ya. Tentunya dalam bahasa Inggris ya. Noun itu kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata benda. Baik, seperti yang kalian bisa simak bersama, saya akan mencoba menjelaskan apa yang sudah saya tulis di bagan ini ya. Jadi penjelasan saya itu seputar ini saja. Seperti yang bisa kita simak bersama, noun itu kan dalam bahasa Inggris ada dua, countable. Countable itu maknanya adalah bisa dihitung, sedangkan yang uncountable itu tidak bisa dihitung akan saya terangkan di video selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Singular, ya. Singular itu seperti yang bisa kita lihat contohnya yang ada di sini, an apple, and one lemon sama a lemon. An apple di sini kalau kita lihat dia menggunakan an, tapi a lemon dia menggunakan a. Jadi apa yang bedanya apa ya kira-kira ya? Oke, penjelasannya adalah apple di sini karena dia diawali dengan huruf vowel ya a di sini dan bunyinya kalau kita baca adalah apple ya. Apple itu kalau dalam apa ya? Kalau di dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan huruf hidup ya atau vowel dalam bahasa Inggris, sedangkan lemon di sini dia kata consonant atau huruf mati. Oleh karena itu dia menggunakan e ya, bukan menggunakan an. Contoh lain selain apple adalah umbrella, ya, sekalipun umbrella ini huruf awalannya u, tapi dia di awal bacanya itu kan umbrella. Jadi berbunyi a, oleh karena itu dia menggunakan an, bukan menggunakan e. Hour, ini cara bacanya bukan hour, begitu, tapi hour. Oleh karena itu dia pakai an hour, 1 jam. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan centang dulu biar kita tahu progres penjelasan saya di slide ini. Oke, kita lanjut di penggunaan the. I have an apple. The apple is so fresh and delicious. Jadi, an apple, the apple, yang dimaksud the apple di sini adalah an apple yang sudah dinyatakan di awal kalimat. Jadi, maksudnya adalah an apple yang bukan an apple yang mana saja, tapi the apple yang sudah dinyatakan di kalimat awal. Contoh lain yang ada di percakapan, misalkan, which one do you want, an apple or a banana? I'd like the banana. Jadi penyebutan kedua, dia selalu menggunakan the, bukan pakai I'd like a banana, bukan. Tapi pakai the banana, untuk memberitahu bahwa the banana yang dinyatakan sama Allah yang diminta sama B, gitu ya. Oke, jadi untuk menspesifikkan benda, kurang lebih seperti itulah fungsinya the. Oke, kita centang dan ada satu simbol ini ya. Kita lanjut penjelasannya. Kalau dalam kalian buka-buka buku grammar bahasa Inggris itu mungkin kalian tahu beberapa simbol yang agak sedikit aneh. Ini contohnya seperti ini. Jadi ini simbol ini berfungsi tidak memberikan artikel di depan huruf noun. Contohnya apple is one of the most popular fruits. Nah, kalau misalkan nggak ada artikelnya semacam ini adalah menunjukkan apple pada umumnya. Apple pada umumnya. Jadi apple yang bukan mungkin yang sedang kamu makan, atau mungkin apple yang mungkin sekarang ini ada di meja kamu, yang kamu persiapkan untuk sahur, ya. Oke, kali ini saya di bulan Ramadan ya, jadi persiapan untuk sahur pagi-pagi sekaligus untuk buat channel YouTube ini saya pikir cukup menenangkan ya situasinya. Oke ya, jadi apple yang ada di sini itu adalah apple yang menunjukkan secara umumnya. Jadi bukan apple yang di mana-mana, tapi apple secara umumnya di dunia ini.
Kita lanjut, kasih centang dulu. Oke. Sekarang kita berlanjut ke plural countable noun, ya. Jadi di situ ada 5 contoh. Ini adalah ketentuan umum dalam memberikan apakah kata benda itu ditambahkan s atau es di akhirannya itu ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu kan plural itu kan biasanya di akhir itu ada penambahan s-nya. Dan itu ada beberapa ketentuan yang harus dihafal ya, sedikit dihafal sih kalau kata saya. Baby sama key sama-sama akhirannya y, tapi baby diawali dengan consonant, huruf mati, sedangkan key diawali dengan vowel. Dan jadinya seperti ini, 3 keys sama babies. Di sini sudah ada, saya kasih penjelasannya. Oke. Thief, knife, sama dish. Jadi semuanya berbeda, dan berikut adalah sedikit penjelasannya itu. 4 thieves, 5 knives, sama 6 dishes. Baik, kita lanjut. Oke. Kita punya contoh yang lain di sini, match, class, sama box itu semuanya ditambahkan dengan es, jadinya 2 matches, 3 classes, 4 boxes. Potato sama radio, walaupun di akhirannya itu adalah vowel, sama seperti baby sama key tadi ya. Kalau di awalannya ini potato ini adalah consonant, huruf mati, kalau di radio ini huruf hidup. Dan penambahannya pun berbeda. Dia tambahkan potatoes sama 6 radios. Baik. Kita lanjut. Kita centang dulu ketentuan penambahan s sama es dalam plural countable. Sekarang irregular plural countable. Jadi irregular itu maksudnya adalah dia nggak punya bentuk begitu ya. Maksudnya bentuknya itu berubah-ubah begitu. Food sama feed, child, children, goose sama geese. Yang sebelah sini ini adalah singularnya, dan sebelah kanan ini pun juga pluralnya ya. Sini pun ini adalah singular, dan di sini adalah pluralnya. Bahkan ada yang nggak berubah bentuk sama sekali, semacam fish ini ya. Jadi fish, singularnya fish, I have 1 fish, I have 7 fish, itu pun tetap pakai fish, bukan 7 fishes begitu. Oke. Irregular sudah selesai. Kita centang dulu, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, many, a few, sama few. Baik. Oke, jadi many di sini adalah banyak ya. Jadi menunjukkan bahwa itu lebih daripada cukup, banyak begitu. Sedangkan a few di sini hampir sama dengan some lah ya, hampir sama dengan some. Maksudnya cukup lah. Kalau misalkan saya bilang there are a few oranges on the table. Maksudnya kalau saya bilang seperti itu, saya mau share jeruk itu. Kalau misalkan ada teman saya yang datang ke rumah saya bilang there are a few oranges on the table, saya oke lah kalau kamu mau makan nggak apa-apa, saya masih punya cukup itu. Tapi kalau misalkan saya bilang there are few oranges on the table, itu saya bilang seperti itu walaupun memang ada lebih daripada satu, katakanlah seperti, tapi saya nggak mau share. Jadi maknanya adalah negatif di sini ya. Oke, negatif. Kalau a few maknanya adalah positif. Kalau many banyak sekali. Jadi silahkan kalau mau makan orange saya gitu. Baik, dari sini saya pikir saya sudah menjelaskan semuanya. Kita centang many, a few, sama few. Oke, jika kalian suka video ini, channel Bahasa Inggris 86 ini, klik like dan nantikan video selanjutnya dengan subscribe channel Bahasa Inggris 86. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.